Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam dan selamat pagi. Marilah ibadah pagi hari ini kita awali dengan memuji Tuhan melalui Kidung 242, bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah kini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian melalui Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah yang hidup, Bapa kekal.
Marilah kita menerima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika kita menerima hukum kasih, di situ kita diingatkan seberapa besar kasih Allah, kasih kita kepada Allah, dan kasih kita kepada sesama kita. Kalau kita mau melihat, meneliti hidup-hidupan kita sehari-hari, bahwa kita masih jauh dari kedua hukum itu. Untuk itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dengan senantiasa menyesali segala dosa-dosa kita. Melalui kidung penyesalan 27, bait yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Berita anugerah pada saat ini kita terima dari Injil Yohanes 6, ayat 47 dan ayat 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian kidung jemaat 387, bait 1 dan 2, ku heran Allah mau memberi.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Sungguh semua karena anugerah pertolongan-Mu, sungguh semua karena berkat yang Allah nyatakan bagi hidup kami, dan bahkan juga bagi keluarga kami masing-masing. Dengan demikian Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga jemaat dimanapun Tuhan saat ini tempatkan. Allah berkati, Allah anugerahkan kesehatan, Allah tuntun memampukan sehingga senantiasa mengarahkan hidupnya hanya kepadamu. Begitu pula yang saat ini menjalani isolasi mandiri, Allah pun juga menolong, memberkati, menganugerahkan kesehatan, kemampuan, pemulihan, dan bahkan juga sukacita, sehingga boleh menyelesaikan masa isolasi mandiri ini dengan baik. Ya Allah kehidupan, kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih di dalam bangku studi, lebih-lebih dalam proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Oleh karena itu kami mohon anugerah pertolongan-Mu mampukan anak-anak kami, menganugerahkan kemampuan, kecerdasan, tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Begitu pula kami menyerahkan pekerjaan dan usaha kami. Kami menyerahkan apa yang kami lakukan, kerjakan ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, Allah memberkatinya sehingga hidup kami senantiasa merasakan berkat-Mu dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sama kami. Ya Allah kehidupan, kami pun menyerahkan segala tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Mampukan kami mengarahkan hati, pikiran kami hanya kepada-Mu Bapa, sehingga kami mampu menghadapi, melewati, dan bahkan menyelesaikan segala pergumulan, persoalan yang ada, dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menolong, memberkati. Ya Allah kehidupan, pada saat ini di masa-masa pandemi, kami menyerahkan seluruh warga jemaat, Allah memberkati sehingga mampu melewati masa pandemi ini dengan baik, senantiasa menjaga kesehatan, juga menjaga hubungan yang benar dengan-Mu. Begitu pula kami menyerahkan tim medis, para dokter, Allah anugerahkan kemampuan, kesehatan, sehingga boleh melaksanakan tugas panggilan ini dengan penuh tanggung jawab. Ya Abah, ya Bapa, keberadaan gereja-Mu ini, Allah berkati, Tuhan tuntun dan Tuhan pakai, menjadi sarana nama-Mu senantiasa dimuliakan, dan melalui jemaat ini pula banyak orang yang percaya kepada-Mu. Ya Abah, ya Bapa, kami pun menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, Allah tuntun, mampukan kami hidup saling mengasihi, kami saling menopang, kami saling mendukung, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Dengan demikian Bapa, kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan,
yang diambil dari Mazmur 51 ayat 21 yang demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Bersamaan kantong diedarkan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon untuk berdiri, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Sebagai rasa syukur, kami persembahkan sebagian berkat kepadamu ya Bapa, kuduskan dan sucikan ya Tuhan, sehingga persembahan kami layak bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga persembahan kami yang lain, baik persembahan khusus, persembahan bulanan, terlebih persembahan hidup dan kehidupan kami. Untuk saudara kami yang Tuhan percaya menjadi pengelola persembahan, kiranya Tuhan memberi kemampuan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu bisa kami lakukan dalam hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak Pendeta Jaryono SSI yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Mu, berkatilah ya Tuhan dan berilah kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah keluarga kita ribut? Pernahkah persekutuan kita ribut?
atau bahkan di tengah-tengah masyarakat kita ribut. Jemaat yang terkasih, ketika keluarga kita pernah ribut, persekutuan kita pernah ribut, lebih-lebih dalam keluarga kita, apakah itu dianggap keluarga kita sudah gagal? Tentu tidak. Tetapi justru bagaimana kita memandang perselisihan, ribut dalam keluarga itu. Oleh karena itu menarik dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita. Tentu tidak lepas dari suasana ribut, tetapi juga tidak lepas dari suasana sukacita. Atau bahkan mungkin jika dalam keluarga kita seringkali ribut, tapi kemudian kita biasa-biasa saja, semua berjalan dengan enak, atau bahkan ada yang mungkin malah kangen, kok sudah lama ya keluarga ini tidak ribut. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika perselisihan, ribut itu dibiarkan, tidak dikelola dengan baik. Ini yang menjadi masalah. Sebab ini yang justru akan memperparah dalam suatu keluarga ataupun dalam suatu persekutuan. Maka ribut rukun itu menjadi hal yang wajar. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur dalam kehidupan kita ada roh Allah yang mengikatkan kita. Nah, dengan demikian bagaimana kita memelihara kesatuan roh tersebut? Supaya meskipun ribut itu ada, perselisihan itu ada, tidak membawa kita dalam perpecahan, tapi justru membawa kita dalam kekuatan persekutuan yang indah. Jemaat yang terkasih, melalui bacaan yang kita baca pada saat ini kita dipanggil. Yang pertama, bagaimana kita memelihara relasi. Tentu bukan perkara yang mudah dan gampang untuk kita memelihara relasi kita. Baik itu relasi dalam keluarga kita ataupun relasi dalam jemaat kita atau bahkan relasi dalam kehidupan masyarakat kita. Rasul Paulus mengingatkan, di dalam kita membangun relasi itu, baiklah kita senantiasa hidup dalam rendah hati. Ketika kita mampu untuk hidup saling rendah hati, tentu keributan yang terjadi tidak akan membawa perpecahan, tetapi justru membawa kesadaran untuk semakin mengikatkan diri, memperkokoh dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan jemaat. Yang kedua, di dalam memelihara relasi itu, bagaimana kita dipenuhi dengan hidup yang lemah lembut. Tentu lemah lembut di sini bukan berarti untuk kita memiliki sikap yang lemah gemulai. Bukan itu. Tetapi dalam bahasa Yunani, jikalau diterjemahkan itu lebih kepada pengendalian diri. Atau mengekang. Bagaimana kita mengekang, mengendalikan diri kita? Sebab, jikalau kita pahami, keributan, perselisihan, terjadi karena seringkali dalam hidup kita memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak diri kita. Seringkali kita memaksa orang lain mengikuti apa yang menjadi kehendak diri kita. Nah, dimanapun seringkali
kita dapati begitu banyak orang memaksa apa yang menjadi kehendaknya itu dapat diterima dalam suatu persekutuan, dalam suatu kehidupan, sehingga orang lain dengan penuh terpaksa lantas kemudian dapat mengiyakan apa yang menjadi kehendaknya. Tentu ketika demikian yang terjadi bukan dengan sukacita, tetapi dengan keterpaksaan. Dan kemudian hasilnya bukan hal yang terbaik yang dapat dinikmati bersama, tetapi justru akan memendam emosi kepada orang lain. Dan ketika itu semakin dipendam, hari berganti hari justru akan meledak dan akan memperparah kehidupan kebersamaan itu. Nah, oleh karena itu dalam pengendalian diri, bagaimana kita mampu untuk dan mau menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tindakan selanjutnya dalam membangun dan memelihara relasi, yaitu bagaimana kita hidup dengan kesabaran dan saling membantu, saling menolong. Jemaat yang terkasih, ketika dalam hidup kita diperhadapkan dengan situasi yang membawa kita kemudian tidak dapat menerima kenyataan itu, membawa kita untuk tidak sabar, justru di situ kita sebenarnya mungkin ada tujuan yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita belajar untuk sabar. Begitu pula orang lain pun sebenarnya menolong kita, membantu kita untuk hidup kita semakin mengendalikan diri. Jemaat yang terkasih, hal yang kedua, Rasul Paulus mengajak kita untuk memelihara kesatuan Roh Kudus. Dalam hidup kita, hidup dalam persekutuan, persatuan dengan Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu bagaimana dalam hidup kita mau untuk dituntun, sebab Roh itu menuntun pada situasi kondisi yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kesatuan Roh ini harus diusahakan, ya, dan berusahalah memelihara kesatuan Roh. Artinya adalah hal itu harus diupayakan dalam kehidupan kita, tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tapi harus dengan penuh tanggung jawab dan menjadi tanggung jawab semua orang. Nah, oleh karena itu ketika dalam kehidupan keluarga kita, dalam persekutuan kita, tentu ada ribut, ada perselisihan, maka kita harus mengingat apa yang dapat menyatukan komunitas itu. Dengan mengingat, tentu akan membawa kita kesadaran penuh untuk kita semakin menjaga dan memelihara kesatuan Roh tersebut. Sebab dalam kehidupan kita membangun dan memelihara itu lebih mudah membangun. Memelihara itu bukan perkara yang mudah. Coba kalau kita lihat, tidak sebatas dalam rumah tangga kita, tapi dalam rumah kita. Begitu banyak orang dapat membangun rumah yang megah, tetapi belum tentu ia dapat memelihara rumah tersebut. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memelihara terus persekutuan, kesatuan Roh kita. Persekutuan kita satu dengan yang lainnya. Dan hal yang ketiga, kita dipanggil untuk mempertahankan iman. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Nah, oleh karena itu bagaimana hidup kita mau dituntun, ditolong, dipimpin oleh kehendak Kristus, bukan kehendak masing-masing. Sebab ketika kita hanya hidup untuk kehendak kita masing-masing, maka ribut, perselisihan itu akan membawa perpecahan. Dan hal yang keempat, kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kebersamaan kita, setiap orang
dikaruniai, diberkati, dianugerahi dengan berbagai kemampuan karunia. Dan semua itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya. Lebih-lebih dalam persekutuan kita, dalam jemaat kita, ada yang dipanggil sebagai rasul-rasul, maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita, keributan, perselisihan, kita kelola dengan baik. Kita menjaga, kita memelihara kesatuan roh yang merupakan anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ataupun dalam persekutuan kita. Begitu pula di dalam kehidupan kebersamaan kita. Dan demikian, mari hidup kita, hidup yang mau dituntun, yang mau ditolong, yang mau dipimpin oleh kehendak Allah, oleh kehendak Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan naikkan pujian melalui kidung jemaat 249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan. Marilah
Kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan muji nama Tuhan melalui kidung jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Dengan demikian, ibadah Minggu 1 Agustus 2021 Gereja Kristen Jawa Ampel telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kini, saatnya kita menerima warta jemaat oleh Majelis Gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warta jemaat GKJ Ampel Minggu 1 Agustus tahun 2021 yang pertama, dengan adanya situasi pandemi yang belum usai, maka ibadah di GKJ Ampel masih diselenggarakan di rumah masing-masing atau kelompok dengan dipandu melalui tayangan YouTube GKJ Ampel. Kita berdoa supaya pandemi segera berakhir. Yang kedua, sidang pleno majelis GKJ Ampel akan dilaksanakan hari ini, Minggu 1 Agustus 2021 pukul 16, bertempat di Gedung Gereja Pepantan Berduk. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat.
Yang ketiga, perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang kelima, petugas ibadah Minggu 8 Agustus tahun 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Jaryono, liturgos Bapak Diaken Suratmin, imam Diaken Puguh Prastyo. Doa persembahan Diaken Yohanes Triyono. Warta Jemaat Bapak Diaken Margiono. Keyboard Saudara Roni. Song leader Bu Mahda dan Saudari Nova. Demikian warta Jemaat GKJ Ampel. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.